Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Rabu 13 Juli 2022. Soal evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadzili mengatakan tingginya biaya haji tahun 2022 seharusnya dibarengi dengan peningkatan fasilitas pelayanan jemaah haji Indonesia. Masih jauhnya jarak antara tempat jumarah dengan pemondokan, tingginya biaya ibadah haji, dan fasilitas jemaah haji saat berada di Arafah menjadi bahan evaluasi Komisi 8 DPR RI. Dari Makkah, Kerajaan Arab Saudi, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadzili mengatakan, dengan kapasitas jumlah jemaah haji yang hanya 50%, seharusnya pelayanan dan fasilitas yang diberikan terhadap jemaah haji Indonesia semakin baik. Aceh menegaskan, ada beberapa hal yang masih harus segera dievaluasi oleh pemerintah, seperti jarak antara tempat jumarah dengan pemondokan, pendampingan para jemaah, dan fasilitas beribadah. Aceh menilai, tingginya biaya haji tahun 2022 seharusnya dibarengi dengan peningkatan fasilitas pelayanan jamaah haji Indonesia. Saya kira dengan kapasitas yang 50% seharusnya pelayanan kepada calon jemaah haji kita menjadi lebih baik lagi. Kami masih melihat misalnya bahwa jarak antara tempat jumroh atau tempat melempar dengan tenda jamaah haji Indonesia masih sangat terlalu jauh, sehingga menimbulkan stamina calon jemaah haji kita menjadi terkuras. Ya, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menegosiasikan kepada pemerintah Arab Saudi agar dengan kapasitas yang terbatas ini, jarak antara jamaah haji Indonesia dengan tempat jamaroh bisa lebih didekatkan lagi. Selanjutnya, Aceh mengapresiasi kinerja pelayanan kesehatan, pemondokan, serta program manasik haji. Ia berharap melalui evaluasi menyeluruh yang dilakukan DPR bersama pemerintah akan mendorong penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2023 semakin baik. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, DPR RI menerima kunjungan Dubes Vietnam untuk Indonesia. Dalam hal ini membicarakan perkiraan waktu serta agenda kunjungan pimpinan Majelis Nasional Vietnam selama di Indonesia. Duta Besar Vietnam menyatakan minatnya agar Parlemen Vietnam dapat berpartisipasi dalam perhelatan P20 di tahun mendatang. Pelaksana Harian Sekretariat Jenderal DPR RI Sumarian Dono menerima kunjungan Duta Besar Vietnam Ta Van Ton untuk membicarakan rencana kunjungan pimpinan Majelis Nasional Vietnam ke Indonesia. Sumarian Dono memaparkan kunjungan Dubes Vietnam untuk Indonesia secara spesifik, membicarakan perkiraan waktu serta agenda kunjungan pimpinan Majelis Nasional Vietnam selama di Indonesia. Ia menyatakan hasil pertemuan tersebut akan segera disampaikan pada pimpinan DPR RI, mengingat saat ini lembaga parlemen tengah memasuki masa reses. Beliau menyampaikan bahwa ada keinginan untuk parlemen dari Vietnam untuk berkunjung ke DPR RI. Ya, sudah kita diskusikan mengenai rencana tersebut dan sudah kita sampaikan juga pada saat ini di DPR pada masa reses. Dan nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut lagi jadwal kepastiannya. Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen Endah TD Retno Astuti menambahkan, Duta Besar Vietnam menyatakan minatnya agar Parlemen Vietnam dapat berpartisipasi dalam perhelatan Parlemen 20 atau P20. Untuk itu, Biro Kerjasama Antar Parlemen akan menyampaikan dan membahas hal tersebut dengan pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI dalam waktu dekat. Jadi beliau menyatakan Parlemen Vietnam atau National Assembly Vietnam sangat ingin berkontribusi di P20 ini. Tadi kami juga menyampaikan bahwa memang ada beberapa negara juga di luar anggota G20 yang diundang ke P20 ini, misalnya Kambodia, karena Kambodia saat ini sebagai ketua ASEAN, dan juga Thailand karena sebagai ketua Forum Asia Pasifik. Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada seluruh penegak hukum untuk bisa melakukan proses hukum yang bisa memberikan keadilan pada masyarakat. Menyusul kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengecam masih adanya tindakan pencabulan yang terjadi di lingkungan dunia pendidikan dan mewanti-wanti kejadian serupa tidak terulang kembali. Dalam konferensi pers usai sidang paripurna DPR RI ke-28, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada seluruh penegak hukum untuk bisa melakukan proses hukum yang bisa memberikan keadilan pada masyarakat. Puan Maharani mendorong antisipasi dan mitigasi dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di lingkungan yang banyak terdapat anak-anak, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Selanjutnya terkait dengan pencabulan, tentu saja DPR mengecam dan tentu saja DPR menginginkan bahwa hal-hal yang terkait dengan pencabulan di dunia pendidikan, apalagi kalau dilakukan kepada anak di bawah umur, tentu saja harus dilakukan penanganan secara hukum. Karenanya kami meminta kepada seluruh penegak hukum untuk bisa melakukan proses hukum yang bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, dan tentunya tidak hanya hal tersebut, namun bagaimana kemudian antisipasi dan mitigasi terkait dengan hal itu bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Pimpinan DPR RI mendorong pihak kepolisian tak pandang bulu dalam melakukan tindakan, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Seperti diketahui, pria berinisial MB sudah lebih dari 2 tahun menjadi tersangka pencabulan pada santriwatinya. Bahkan, ia sudah 6 bulan ditetapkan sebagai DPO. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kasus harian COVID-19 di tanah air kembali meningkat sejak subvarian Omikron BA4 dan BA5 masuk ke Indonesia. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17, DPR RI mendesak pemerintah kembali meningkatkan kebijakan testing, tracing, dan treatment di masyarakat. Mengingat dalam beberapa hari terakhir kasus COVID-19 di Indonesia bertambah secara signifikan. Untuk itu pemerataan vaksinasi harus dilakukan bersamaan dengan penerapan kembali protokol kesehatan.
Berikut pemirsa liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi dalam segmen editorial Parlemen. Kasus harian COVID-19 di tanah air kembali meningkat sejak subvarian Omikron BA4 dan BA5 masuk ke Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 bertambah signifikan, bahkan tembus di angka 2.248 kasus. DPR RI mendesak pemerintah kembali meningkatkan kebijakan testing, tracing, dan treatment di masyarakat. Pemerataan vaksin juga harus dilakukan bersamaan dengan penerapan kembali protokol kesehatan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati meminta pemerintah memaksimalkan pemerataan vaksin booster. Bahkan perlu melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Berharap vaksin ketiga. Nah, kalau udah vaksin ketiga booster itu, nah minimal kita sudah benar-benar jadi imun di badan kita. Sehingga kita pun kena tidak terlalu berat. Nah, sebab itu saya mohon patuhilah protokol kesehatan, tetap memakai masker, hindari kerumunan, dan kita booster yang ketiga. Saya berharap itu yang utama. Elva Hartati menambahkan, peralihan status pandemi ke endemi perlu dikaji lagi, mengingat ada lonjakan kasus harian COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kafi mengatakan, pemerintah harus menggalakkan program vaksinasi booster. Peralihan status pandemi ke endemi juga harus dipikirkan kembali. Jangan sampai tingginya angka penularan COVID-19 memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Olehnya itu memang diperlukan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka penanganan dan menekan kembali merebaknya lagi virus corona ini. Kenapa? Karena penanganan virus corona ini tidak cukup hanya ditangani oleh kalangan medis, gitu kan. Sementara itu, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan secara cermat dan komprehensif jika akan memberlakukan syarat perjalanan baru. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan penerapan kebijakan syarat perjalanan yang baru harus mempertimbangkan pemenuhan vaksin dosis lengkap. Pelonggaran syarat diperbolehkan asal ada pengawasan yang ketat dan tegas. Kemudian penggunaan misalnya antigen jangan 1 hari, jangan 2 hari, tetapi 1 minggu. Paling minimal bahwa ada tes terbaru minimal 1 minggu terakhir sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan-perjalanan yang akan dijalankannya. Nah, intinya adalah bahwa tetap kondisi-kondisi aman, kondisi sehat bisa terbang. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menilai selama aturan perjalanan baru belum diberlakukan, Kemenhub sebaiknya fokus terlebih dahulu menyehatkan industri penerbangan dan meningkatkan kembali pelayanan bagi penumpang. Sudewo berharap aturan pengetatan seperti saat terjadi gelombang kedua pandemi tidak terjadi lagi, karena akan berdampak pada sektor transportasi. Sebaiknya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II dengan semua airline fokus terhadap bagaimana menyehatkan dunia penerbangan kembali. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan kasus COVID belakangan ini. Utamanya, banyak orang yang sudah kembali beraktivitas, melonggarkan disiplin prokes, hingga euforia yang tidak terukur. Pemerintah harus selalu tegas dalam menegakkan protokol kesehatan, serta memperketat pintu masuk bagi warga negara asing yang ingin ke Indonesia. Jangan sampai perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat selama 2 tahun lebih menjadi sia-sia akibat euforia sesaat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
DPR meminta pemerintah tak hanya berpihak kepada nasib guru honorer saja, tetapi juga memikirkan masa depan tenaga penyuluh pertanian. Informasinya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa, sama pentingnya seperti guru, tenaga penyuluh pertanian juga sangat berjasa dalam perkembangan pertanian di Indonesia. Sayangnya saat ini mereka sedang mempertanyakan ketidakjelasan masa kontrak dan juga pembayaran insentif yang kerap bermasalah. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami di Fariska dengan anggota Komisi 4 DPR RI. Baik, pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Golkar, yaitu Mas Raindra Airlangga. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Baik, jadi cita-cita Indonesia ini kan akan melakukan swasembada pangan ya, Mas ya. Tapi di sisi lain masih terbentur oleh keadaan tenaga harian penyuluh yang masih kurang diperhatikan. Nah, itu bagaimana sih, Mas? Jadi tenaga penyuluh kami ini luar biasa. Mereka bekerja, bahkan dalam kondisi COVID tadi diceritakan, ketika belum mendapatkan masker dan yang lainnya bisa bekerja secara daring, mereka tetap harus ke lapangan dan mengawasi secara langsung kinerja para petani-petani yang mereka bina. Jadi banyak perjuangan mereka yang perlu kami lebih apresiasi lagi, terutama terkait dengan kepastian kontrak. Kami juga berharap dan secara Komisi 4 mendorong bahwa tenaga-tenaga penyuluh ini diberikan kepastian secara hukum, dalam artian untuk pengangkatan misalnya dalam skema P3K atau yang lainnya, sehingga mereka mendapatkan status yang lebih clear dan juga kesejahteraan para penyuluh yang telah mengabdi ini lebih terperhatikan. Baik, Mas. Apa ya, karena masih terkendala dengan anggaran, guru saja bisa diperjuangkan untuk menjadi ASN atau P3K. Tetapi kenapa tenaga penyuluh ini tidak bisa diperjuangkan? Padahal kan jumlahnya masih banyak guru nih, Pak. Di Jawa Barat sendiri ada 1038 jumlah tenaga penyuluh yang existing. Saat ini terbentur dengan regulasi dan dibutuhkan surat rekomendasi dari gubernur ke PAN ARB. Jadi yang kami akan kerjakan adalah koordinasi dengan Komisi 2 DPR RI untuk menindaklanjuti
Kemudian ada berita baik, dengan turunnya Perpres nomor 35 tahun 2022 tentang penguatan tenaga penyuluh, maka ini harus dibuat peraturan turunannya lebih dahulu untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan para penyuluh yang sudah mengabdi ini. Jadi ada kombinasi dari masalah hukum, legalitas, dasar lagi ke hukum, dan juga mungkin koordinasi. Jadi untuk menindaklanjuti rapat hari ini kami akan berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR RI. Namun karena memang pertanian merupakan mitra kerja Komisi 4, makanya masalah ini dibawa ke kami terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih Mas Raindra atas waktunya. Demikian Mirsa TVR Parlemen, wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Mas Raindra Erlangga. Diva dan Julian melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Kembali ke studio. Baik pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 17. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Nah pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Elisa Purba. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Alfat. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja nih yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama mengenai Wakil Ketua DPR RI yang minta Kementerian Kesehatan mewaspadai varian baru Omikron di Cina dan di India. Seperti yang dapat kita saksikan bersama di layar kaca pemirsa, ada beberapa media yang menyampaikan bahwa Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mewaspadai subvarian Omikron yang terus berkembang di seluruh dunia. Khususnya nih ada subvarian BA2 asal India dan juga subvarian BA5 asal Tiongkok. Nah, di sini Muhaimin menilai upaya kesiapsiagaan diperlukan agar bisa dilakukan langkah dan ditentukan waktu yang tepat apabila mengharuskan kembali diberlakukannya pengetatan masuknya pelaku perjalanan luar negeri ke Indonesia. Dan tentunya di sini Muhaimin mendorong Kemenkes untuk segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai subvarian Omikron yang baru tersebut agar masyarakat tidak mudah percaya nih dengan pemberitaan atau informasi yang belum valid. Nah, menurut Muhaimin, dengan adanya temuan dua varian baru tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan dua subvarian Omikron itu.
Meskipun nih pemirsa, subvarian tersebut belum ditemukan di wilayah Indonesia. Tentunya kita berharap jangan sampai ada varian baru dari COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Dan selanjutnya yang menjadi headline media online kita pada hari ini adalah terkait Ketua DPR RI yang mengatakan bahwa RUU KIA mengatur negara memberikan bantuan asupan gizi bagi ibu dan anak. Nah, dapat kita saksikan bersama di layar kaca pemirsa bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA juga mengatur kewajiban negara memastikan asupan gizi bagi ibu dan juga anak. Nah, di sini disebutkan bahwa menurut Puan, RUU KIA ini tidak hanya mengatur terkait penambahan cuti melahirkan bagi ibu pekerja dari 3 bulan jadi 6 bulan, atau mungkin terkait adanya usul cuti untuk ayah. Namun RUU ini juga nanti akan memberikan jaminan nih pemirsa terkait kesehatan bagi ibu dan juga anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu. Nah, di sini disebutkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tentunya nih dibutuhkan asupan gizi yang seimbang, juga standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, dan juga sosialnya. Di sini disebut bahwa Puan berharap melalui rancangan undang-undang KIA ini, pemerintah wajib merumuskan perencanaan, melaksanakan kebijakan, dan juga program kesejahteraan bagi ibu anak atau KIA. Selain itu disebutkan juga bahwa pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KIA dalam APBN juga APBD, termasuk pada program pemenuhan gizi. Nah, ini penting banget nih pemirsa, bahwa RUU KIA ini nggak bahas soal cuti aja, tapi juga bagaimana bisa membentuk SDM yang unggul melalui pemenuhan gizi anak di Indonesia. Dan itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Wakil Ketua DPR RI yang minta Kementerian Kesehatan waspadai varian baru Omikron di Cina dan India. Juga tentang Ketua DPR RI yang menyatakan RUU KIA atur negara berikan bantuan asupan gizi bagi ibu dan anak. Kembali ke rekan Alfat. Ya, terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.